Selamat pagi saudaraku semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan berkat yang Kau berikan bagi kami hingga pagi ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami, kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar dapat menuntun, mengajari kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Saudaraku, pernahkah engkau kehilangan sesuatu benda yang engkau sukai, seperti anting, seperti cincin, seperti kalung, apalagi kehilangan uang? Tentu kita akan berusaha mencari bagaimana supaya sesuatu yang kita inginkan itu, yang kita sukai itu, barang yang kita suka itu dapat kita temukan kembali. Artinya, kata cari di sana adalah sebuah tindakan, sebuah upaya, sebuah usaha, sebuah perjuangan untuk menemukan apa yang kita sukai tersebut. Firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Allah menyuruh Nabi Amos yang dari Tekoa untuk mengatakan kepada umat Israel, kepada mereka untuk mencari, berusaha, mengupayakan, bekerja, memperjuangkan dan melakukan yang baik dalam hidup mereka. Pertanyaannya, apakah umat itu tidak melakukan perkataan Tuhan? Jika kita melihat dalam kitab Amos 4, mereka rajin beribadah. Mereka melakukan ibadah sebagaimana biasanya. Mereka membawa persembahannya, memberikan persembahannya. Namun apa yang Tuhan tidak sukai dari umat itu adalah mereka melakukan persembahan, mereka melakukan peribadahan, tapi tidak melakukan perbuatan yang baik. Dengan kata lain, peribadahan mereka tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Satu sisi mereka rajin beribadah, mereka memberikan persembahannya, tetapi dalam realita kesehariannya mereka hidup dengan tidak berkeadilan. Mereka hidup dengan menindas, menekan yang miskin, menekan yang lemah, mengandalkan kekuasaannya. Sehingga ibadah itu tidaklah menjadi ibadah yang disukai oleh Tuhan. Untuk itu melalui Nabi Amos, Allah mengingatkan bangsa itu supaya mencari, melakukan, bertindak, berbuatlah yang baik dan jangan melakukan yang jahat. Itulah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya engkau hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Pertanyaannya, yang baik yang bagaimanakah yang harus mereka lakukan? Kita tahu, yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, semua yang baik itu adalah berasal dari Allah saja. Dengan kata lain, perbuatan baik yang diinginkan Tuhan adalah perbuatan yang sesuai dengan perkataan, firman, perintah Tuhan Allah. Itulah yang baik yang harus kita lakukan. Untuk itu, saudaraku,
dengan berbuat yang baik, dengan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Ingatlah pesan Tuhan Allah bagi setiap orang yang mau berbuat yang baik. Yang pertama, Allah memberkati hidupmu. Allah memberkati hidupmu. Segala pekerjaanmu, segala upayamu, segala jeripayamu, di sana ada berkat Tuhan yang akan Dia sediakan untukmu. Allah menyertai, itu yang kedua. Allah, semesta alam akan menyertai kamu, melindungimu, menjagamu, menuntunmu sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Inilah bahagianya ketika kita mau melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang dikehendaki Tuhan adalah bukan hanya sebatas datang, bukan hanya sebatas bernyanyi, berdoa, tapi juga bertindak melalui perbuatan kita sehari-hari. Melalui perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkatilah firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengar tetapi juga berangkat untuk melakukannya. Ibadah yang Tuhan kehendaki adalah ibadah yang sesuai dengan perbuatan, tindakan, perkataan kami sehari-hari. Itulah yang Tuhan kehendaki, agar dengan setia berbuat baik, setia melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan akan selalu menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati hidup kami. Ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Tuhan, berkatilah kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami, berkati setiap pekerjaan kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati saudara kami yang sakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan, supaya mereka beroleh kekuatan kesembuhan yang daripadamu. Bapa, buat saudara kami yang berulang tahun, berikanlah umur yang panjang, kesehatan, kebahagiaan yang melimpah dalam hidup mereka. Agar dengan bertambahnya umur, berkat Tuhan, bertambah pula lah pengenalan mereka akan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu secara khusus satu hari ini. Sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, dan berkatilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati kita.